Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda bagi Anda bersama saya, Pendeta Marcel Kanon. Dan sungguh luar biasa di mana kita dapat bertemu kembali untuk mempelajari firman Tuhan. Minggu lalu kita mulai berbincang tentang membangun keintiman dengan Tuhan. Dan bagaimana kita lakukan itu? Langkah yang pertama itu untuk menyerahkan tubuh kita ke dalam Kristus Yesus. Supaya benar-benar Tuhan Yesus menjadi Tuhan atas seluruh aspek kehidupan kita. Sebelum kita bertobat, tidak mungkin kita bisa membangun satu keintiman dengan Tuhan. Untuk membangun keintimannya, kita benar-benar harus mengenal Tuhan yang kita sembah. Dan minggu lalu saya juga membahas langkah yang kedua tentang firman Tuhan. Betapa pentingnya firman Tuhan untuk kita. Karena kalau kita mau bertumbuh secara rohani, ya kita harus makan makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Dan kemudian kita pelajari tentang bagaimana supaya kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Belajar untuk masuk ke kamar, tutup pintu, supaya berfokus kepada Tuhan dan tahu apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita melalui firman yang tadi kita bahas. Dan minggu lalu kita mengakhiri hari Jumat dan Sabtu dengan Sabtu dan kemarin dengan doa. Betapa pentingnya doa. Ya, kalau Anda berdoa jangan menyerah, ya. Berdoa dengan tidak jemu-jemu, tapi push until something happen. Berdoa sampai sesuatu yang terjadi. Minggu lalu saya sudah bicara sedikit tentang firman Tuhan, betapa pentingnya firman Tuhan. Tapi hari ini, besok, dan lusa saya mau bicara lebih dalam lagi tentang firman Tuhan. Kenapa? Seperti saya sudah bilang pada minggu lalu bahwa firman Tuhan itu sesuatu yang sangat amat penting. Mari kita baca di dalam Mazmur 1, ayat yang kedua. Ya. Mazmur 1 ayat yang kedua dikatakan begini. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, di sini kita menemukan satu perkataan yang bunyinya merenungkan. Apa itu merenungkan? Itu memperdalami. Itu benar-benar memikirkan tentang apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Kadang-kadang kita baca firman dan ada dosa yang ditulis. Kenapa Tuhan mau kita baca? Supaya kita mengaku dosa yang ada di dalam diri kita. Ya. Atau mungkin ada satu janji yang Tuhan berikan dan bagaimana supaya kita dapat rebut janjinya. Ya. Jadi itu disampaikan supaya kita merenungkan firman Tuhan. Supaya kita juga dapat merebut janji yang Tuhan berikan kepada kita semua. Ya, sebentar lagi kita akan lihat kepada satu contoh itu. Ya, karena ini sama dengan yang ditulis di sini, merenungkan Taurat siang dan malam. Apakah kita benar-benar sedemikian rupa masuk di dalam firman Tuhan? Bukan hanya sekali setahun, bukan hanya tiap bulan sekali, tapi kita benar-benar merenungkan, mempelajari, memperdalami firman Tuhan. Apa yang dimaksud? Ya, bukan hanya baca demi baca saja, tetapi kita dapat mempelajari, ya, merenungkan. Saya seringkali bilang lebih baik baca satu ayat, tapi benar-benar ngerti apa yang dicantumkan dalam firman Tuhan daripada baca 10 pasal, tapi nggak ngerti sama sekali. Ya, mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus merenungkan ini. Tetapi kesukaannya, ya, kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Pertanyaan saya kepada Anda pada hari ini, seberapa jauh Anda benar-benar menyukai firman Tuhan? Kalau Anda mau jawab ini, coba renungkan tiap hari berapa sering Anda menyelidiki atau Anda merenungkan firman Tuhan itu. Seberapa jauh Anda izinkan Roh Kudus berbicara ke dalam hati Anda untuk mengalami pembaruan, mengalami perubahan, mengalami
Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupannya. Seperti tadi saya sudah bilang, Anda baca, Anda renungkan. Nah, ini saya kasih satu contoh. Ya, bagaimana kita merenungkan firman Tuhan. Yaitu diambil di dalam Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Ini salah satu ayat favorit saya dari sejak saya mulai melayani Tuhan. Lebih dari 30 tahun yang lalu. Nah, di dalam firman Tuhan ini dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kalau kita hanya baca, kita hanya akan berfokus kepada bagian yang terakhir. Ya, dikatakan, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi kita hanya anggap bahwa di dalam firman Tuhan ini hanya ditulis, ya, engkau akan berhasil, engkau akan beruntung. Dan ini selalu dikatakan amin, haleluya. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kasih, kalau kita cuma baca demi baca, kita nggak dapat maknanya dari firman Tuhan ini. Ternyata di dalam firman Tuhan ini dicantumkan bagaimana supaya kita benar-benar mengalami keberhasilan, mengalami keberuntungan. Baca dengan tegas. Ini yang dimaksud renungkan. Jadi dibaca ulang-ulang sampai kita dapat mengerti apa yang Tuhan sampaikan. Ya, waktu pertama kali saya mulai merenungkan firman ini, saya bilang, wow, ini ayat ternyata sangat dahsyat. Dikatakan yang pertama, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan saya kepada Anda, seberapa sering Anda memperkatakan Taurat? Seberapa penting Anda, ya, memperkatakan kitab Taurat? Saya seringkali berkata, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Jadi kalau firman keluar dari mulut, berarti firman ada di hati. Kalau firman nggak ada di hati, yang akan keluar dari mulut, itu sudah otomatis. Dari hati terpancar kehidupannya. Apa yang keluar dari mulut, semua berasal dari hati kita. Nah, dikatakan memperkatakan firman Tuhan. Yang kedua, seperti tadi dibilang, renungkan itu siang dan malam. Kadang-kadang kita perlu merenungkan itu bukannya hanya sekali dalam hari, tapi berulang kali dalam sepanjang hari untuk benar-benar menangkap apa yang Tuhan mau sampaikannya. Yang ketiga dikatakan, supaya engkau bertindak hati-hati. Bagaimana kita dapat bertindak hati-hati? Kalau tidak pernah merenungkan firman-Nya, kalau cuma baca firman-Nya dan tidak mengerti apa yang dicantumkannya. Makanya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang saya mau tunjukkan kepada Anda. Betapa pentingnya merenungkan firman Tuhan. Apa yang dicantumkan di dalam firman, di dalam ayat, di dalam konteks dan sebagainya. Dikatakan supaya engkau bertindak hati-hati. Jadi kalau kita mau bertindak hati-hati, apa yang kita harus lakukan? Sederhana, renungkan firman Tuhan. Supaya nggak akan mengalami sesuatu yang mengkagetkan kita. Ya, jadi kalau kita sudah bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, di dalam mana? Segala yang tertulis di dalam firman-Nya. Sekali lagi kembali ke firman-Nya. Anda baru sadar mungkin betapa penting firman Tuhan itu. Dan ya, dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini semua terjadi kalau kita lakukan bagiannya. Kita renungkan, kita memperkatakan, itu yang pertama, memperkatakan Taurat. Yang kedua, merenungkan. Yang ketiga, bertindak dengan hati-hati. Ya, sesuai dengan yang tertulis. Dengan kata lain, kita mentaati apa yang dicantumkan. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini saya nggak dapat dalam satu kali baca. Saya baca ini, saya lupa berapa kali. Ya, sambil berdoa, sambil bertanya sama Tuhan, maksudnya apa Tuhan? Nah, itu yang dimaksud dengan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang di hadapan Engkau Tuhan.
Kami bersyukur bahwa Engkau tahu segala-galanya. Engkau tahu kebutuhan kami hari ini. Dan Engkau juga mau tetap mengajar kepada kami bagaimana kami melakukan firman Tuhan. Untuk itu Bapa, biar kami akan menjadi orang yang mau merindukan untuk merenungkan firman-Mu siang dan malam. Ya, benar-benar merenungkan, bukan hanya membaca Tuhan, tapi memperdalami lebih lagi Tuhan, supaya kami boleh tahu apa yang Engkau mau kami lakukan, dan kami akan mengalami satu hasil yang luar biasa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita renungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya kita bertindak hati-hati dan perjalanan kita akan berhasil dan kita akan beruntung. Haleluya. Biar Tuhan memberkati engkau, biar kasih Allah menyertai engkau setiap saat, setiap waktu, setiap detik. Dan persekutuan dengan Roh Kudus ada bersama kita dimanapun kita berada. Haleluya. Amin. Sekali lagi, shalom. Sampai besok kita terus belajar tentang temanya bagaimana membangun keintiman dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.